Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 yaitu akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang utilizing coffee bean subgrade quality by designing product development using integrated Kensei Watts and Fuji KFD, yang artinya memanfaatkan kualitas subgrade biji kopi dengan merancang pengembangan produk dengan menggunakan integrated Kensei Watts dan Fuji KFD. Dilanjut teman saya. Pendahuluan dalam jurnal ini mengangkat permasalahan nyata dalam industri kopi, yakni tingginya proporsi biji kopi substandar yang berdampak pada rendahnya nilai jual kopi. Meskipun kandungan nutrisinya masih tinggi, untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, penulis mengusulkan inovasi produk, yaitu Cocoa, paduan biji kopi substandar dan coklat, yang bertujuan memperbaiki rasa sekaligus memberikan manfaat kesehatan kepada konsumen. Penulis juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek emosional dan persepsi rasa kepada konsumen, yang sering diabaikan dalam pengembangan produk. Oleh karena itu, pendekatan Kansai Engineering dan Fuzzy QFD digunakan untuk secara sistematis menerjemahkan kebutuhan emosional konsumen ke dalam desain produk. Selanjutnya yaitu dilanjut dengan saya untuk bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua tahap metode, yaitu yang pertama identifikasi kata Kansei untuk menangkap kesan emosional konsumen. Yang kedua yaitu penerapan Fuji QFD untuk mengubah kebutuhan konsumen menjadi atribut teknis produk. Data dikumpulkan dari 100 responden kopi dan coklat menggunakan kuesioner skala 7 poin. Jumlah sampel dibutuhkan dengan rumus Lemaitre. Hasil Kansei diolah jadi kebutuhan konsumen, lalu dipetakan ke 11 atribut teknis dalam model House of Quality atau HOQ. Penilaian dilakukan dengan angka Fuji TFN dan dinilai kekuatan hubungannya kuat, sedang, atau lemah. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kensei Engineering untuk menganalisis kebutuhan konsumen secara emosional dan teknis. Ada sebanyak 14 atribut kebutuhan konsumen berhasil diidentifikasi melalui Kensei Watts yang mencakup aspek seperti rasa manis, kelembutan tekstur, dan kehalalan produk dan keamanan konsumsi. Nah, dari hasil penilaian tingkat kepentingan atau importance to customer, atribut produk dijamin halal memperoleh nilai tertinggi yaitu 6,65. Nah, yang selanjutnya itu merumuskan 11 atribut teknik berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha coklat. Nah, hubungan antara kebutuhan konsumen dan atribut teknis divisualisasikan dalam matriks HOQ menggunakan simbol hubungan kuat, sedang, dan lemah yang dikonversi ke bentuk angka dengan pendekatan triangular Fuzzy number atau TFN. Baik, penjelasan dilanjut dari saya, yaitu dilakukan proses diversifikasi untuk menentukan bobot prioritas masing-masing atribut teknis. Hasilnya menunjukkan 3 atribut teknis yang terpenting, yaitu yang nomor 1 pemilihan bahan baku berkualitas dengan bobot 4,25. Terus yang kedua penentuan teknis pengolahan yang sesuai dengan bobot 3,90. Dan yang ketiga pengurusan perizinan kesehatan dengan bobot 2,63. Kami juga menyusun strategi teknik yang dapat diterapkan seperti memilih coklat dengan kadar kakao yang rendah untuk mengontrol tingkat kemanisan. Yang selanjutnya menggunakan teknik tempering untuk menjaga struktur produk, serta memastikan perizinan seperti SPPIRT, BPOM, dan sertifikasi halal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode Kensei dan Fuji HFD dapat digunakan secara sistematis untuk merancang produk yang sesuai dengan persepsi emosional dan preferensi teknis konsumen. Sekarang bagian saya, di mana saya membagi bagian di bagian tahap perhitungan QFD and HOQ-nya. Nah, pada file yang sudah kami review, di mana penulis itu menyusun House of Quality HOQ dengan menggunakan metode yaitu Quality Function Deployment QFD yang dimulai dari Identity Customer Requirement JRS, yang dimana didapatkan seperti ini, dan hasil dari tabel ini dijadikan sebagai House of Quality Matrix global. Nah, untuk penjelasannya mungkin lebih perjelas kita lihat di aja. Nah, untuk yang pengertian sendiri yang dikatakan saya tadi itu, HOQ merupakan bagian dari metode Quality Function Deployment QFD yang digunakan untuk mengubah kebutuhan pelanggan, yang dimana struktur matriks HOQ yang digunakan pada jurnal yang kita review itu
di sisi bagian kiri, yang bagian ini itu ada sebanyak 15 kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi ini ya teman-teman. Nah, sebanyak kurang lebih 15 ya, di sini 14. Nah, untuk kebutuhannya itu seperti rasa yang sesuai, tekstur yang halus, terus mengandung aroma dan rasa coklat yang sangat kuat. Nah, untuk bagian atas ini terdapat seperti pemilihan bahan baku yang kualitasnya tinggi, terus penentuan metode pengemasannya dan sebagainya. Nah, untuk yang simbol-simbol 0 kecil, terus 0 yang warna hitam, terus segitiga terbalik itu yang dimana untuk bulat penuh itu yang warna hitam itu menggambarkan sebagai hubungan yang kuat, terus yang bulat kosong itu menggambarkan hubungan yang sedang, sedangkan yang segitiga itu hubungan yang lemah. Segitiga yang terbalik itu merupakan hubungan yang lemah. Nah, sedangkan korelasi ini teman-teman. Nah, korelasi yang ada di Hauki tersebut ada tanda plus yang dimana korelasi itu positif, terus tanda negatif itu korelasi negatif, dan blank yang enggak ada itu berarti tidak ada korelasinya. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya untuk perhitungan teknisnya itu seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini nah, di sini menggunakan persenan teman-teman. Bobot relatif itu dengan menggunakan karakteristik, yaitu menggunakan satuan persenan. Terus seleksi yang utama dari Hauki-nya ini ada di beberapa seleksi. Yang pertama itu seleksi bahan baku kualitas tinggi yang ini, terus distribusi bahan baku yang sesuai, dan bahan baku yang sustainable yang berkelanjutan, yang dimana masing-masing mendapatkan relax weight-nya itu sebesar 16,4, terus bersekitar 9,5. Nah, itu merupakan identifikasi penting dari teknis terpenting dari analisis yang jurnal yang kita review tersebut. Mungkin hanya itu untuk penjelasan tahapannya. Nah, untuk selanjutnya, dari tahapan yang tabel host of quality matrix couple itu, kita dari jurnal itu langsung diproses selanjutnya itu untuk menghasilkan nilai fusinya, nilai fusi gabungannya itu kemudian disederhanakan melalui diversifikasi, yaitu perhitungan yang nilainya tunggal menggunakan rumus yang sudah tertera pada file ini, yang dimana terdapat alfa, terus beta, dan gamma. Nah, dari hasil perhitungan itu terdapat tabel yang seperti ini, nilai alfanya berapa, nilai betanya berapa, dan nilai gammanya berapa. Berdasarkan hasil diversifikasi yang ditampilkan dalam tabel 11 yang ada pada jurnal yang kita review tadi, diperoleh urutan prioritas atribut teknis, di mana pemilihan bahan bakunya itu berkualitas menempati peringkat tertinggi, yaitu dengan rate nilai 4,25, diikuti oleh penentuan teknik pengolahan dengan skor 3,90, dan perolehan izin kesehatan dengan nilai 2,63. Matriks HOQ tidak hanya menggambarkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan responden teknis, namun memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan bagi sebuah perusahaan. Hanya itu untuk tahap perhitungannya. Dari saya kurang lebihnya mohon. Untuk kesimpulan, pada jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat 14 atribut kebutuhan konsumen yang diidentifikasi dari Kansai Watt dengan fokus tertinggi pada jaminan kehalalan produk dan keamanan konsumsi. Hal ini menegaskan pentingnya aspek emosional dan persepsi konsumen dalam proses pengembangan produk, terutama untuk makanan dan minuman. Selain itu, kesimpulan secara sistematis menghubungkan kebutuhan konsumen dengan 11 atribut teknis melalui pendekatan fusi KFD. Penekanan pada 3 atribut teknis utama, yakni pemilihan bahan baku berkualitas, teknik pengolahan yang tepat, dan perizinan kesehatan. Dan untuk menunjukkan pemahaman menyeluruh terhadap elemen kritis dalam peningkatan mutu produk. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.